Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan pertama, ma hiya ab'adu syai'an? Apakah sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita di dunia ini? Murid-murid Imam Al-Ghazali memberikan jawaban apa yang ada dalam benak pikiran mereka. Mungkin kalau kita juga menjadi murid Imam Al-Ghazali akan berkata, benua Amerika jauh, harus transit beberapa negara sebelum sampai ke sana. Kutub utara, kutub selatan jauh, ke Saudi Arabia harus sekian puluh jam perjalanan. Tetapi bukan itu jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dari pertanyaan, apakah sesuatu yang paling jauh? Yang paling jauh, kata Imam Al-Ghazali, jawabannya adalah mafata, waktu-waktu yang telah berlalu. 20 sekian hari berlalu dari Ramadan, lah jauh tuh Bu, Pak. Hari ini hari Rabu, minggu depan ada hari Rabunya, minggu kemarin juga ada hari Rabunya, bulan depan mungkin 4 hari Rabunya. Tapi hari Rabu yang kita baru lewati maghribnya, yang baru kita lewati asarnya, walaupun beberapa jam yang lalu, itulah jauh. Ya Allah, tadi tidak sempat zikir petang, ya Allah, bisa tidak ya Allah datangkan agak 10 menit, 20 menit asar tadi? Tidak bisa, lah jauh. Jadi beruntunglah mereka yang melewati hari-harinya, melewati menit demi menitnya, waktu-waktunya, ia isi dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Tapi mereka menangis, sedih bila mereka melewati waktu-waktunya itu kosong. Selasa kosong, Rabu kosong, Kamis kosong. Karena Bapak Ibu sekalian, waktu yang Allah berikan kepada kita, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Itu bukan perai. Setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap pekan, bulannya, tahunnya akan diaudit dan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad pernah bersabda, kaki-kaki anak Adam ini nanti di padang mahsyar tidak akan beranjak ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang kecuali ditanya 4 pertanyaan. Umur, yang 40 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun itu kemana perginya? Ilmu, ada pengajian di masjid, ada pengajian di kantor, ada pengajian di mana-mana, apa yang sudah diamalkan dari ilmu itu? Masa muda adalah satu pertanyaan nanti di padang mahsyar, karena betapa banyak masa mudanya dihabiskan dengan kesia-siaan. Kemana perginya masa muda? Dan pertanyaan yang keempat tentang harta, dan ini bercabang pertanyaannya A dan B, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini menginginkan bahwa menyesal kita hari ini atas ketidakmaksimalan kita dari hari-hari yang berlalu dari Ramadan. Penyesalan kita hari ini masih memungkinkan kita perbaiki untuk hari-hari yang tertinggal dari 10 akhir Ramadan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyesal hari ini masih memungkinkan kita memperbaiki amal. Tapi kalau menyesalnya nanti di bulan Syawal, menyesalnya nanti di alam kubur, menyesalnya nanti di padang mahsyar, penyesalan yang tidak mungkin merubah keadaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari hari sekarang jangan lagi menyia-nyiakan waktunya, dari menitnya, dari detiknya. Pastikan terkonfirmasi terkait dengan pahala dan amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini adalah agama yang sangat perhatian dengan waktu. Agar supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita Bapak Ibu sekalian, terutama 10 akhir Ramadan ini. Setiap rukun Islam yang kita yakini, setiap rukun-rukunnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan waktu sebagai isyarat bahwa agama kita ini sangat fokus perhatian dengan waktu. Bapak Ibu sekalian, setelah kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah ada hubungannya dengan waktu rukun Islam yang kedua? Ada enggak Bapak Ibu sekalian hubungannya dengan waktu rukun Islam yang kedua? Sangat berhubungan. Kita menyebutnya sembahyang 5 waktu, salat 5 waktu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat fardu yang 5 telah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Salat subuh dia jamnya masih menunjukkan jam 3 pagi, dijamin tidak diterima. Salat zuhur dia jamnya masih menunjukkan jam 11 pagi, dijamin tidak diterima. Karena apa? Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya telah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, amal yang terbaik dilakukan ketika melewati waktu-waktunya itu adalah sholat di awal waktunya.
Apakah ada hubungannya dengan waktu rukun Islam yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan? Sangat berhubungan. Nabi Muhammad bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal anak bulan, berbukalah kalian dengan melihat hilal anak bulan. Hilal itu item yang sangat penting terkait dengan waktu. Kementerian Agama dan Majelis Ulama berkumpul untuk melihat hilal itu. Bukankah Ramadan itu juga bagian dari waktu? Iya, 1 bulan dari bulan-bulan Hijriyah. Rukun Islam ketiga punya hubungan erat dengan waktu. Apakah ada hubungannya dengan waktu? Rukun Islam yang keempat, membayarkan zakat. Dalam fikih kita Bapak Ibu ada 2 zakat, zakat fitrah 1, zakat mal 1. Zakat fitrah itu waktunya terbatas hanya pada bulan Ramadan dan maksimal paling lambat diberikan adalah sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Bolehkah seseorang membayarkan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri? Silahkan, tapi tidak lagi disebut zakat fitrah, sedekah infak biasa. Kalau lewat waktunya berarti ia lewat dari menjalankan satu rukun dari Islamnya, yaitu zakat fitrah. Kemudian ada yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu Bapak Ibu sekalian ada 2 prasyarat supaya seseorang bisa melaksanakan zakat mal. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan nisab, ukuran tertentu dari zat yang wajib dizakatkan. Uangnya cuma 200.000, apakah wajib dizakatmalkan? Belum. Ada ukurannya, ada nisabnya. Emasnya cuma sebelah antingnya, itu pun hanya sekian gram, apakah wajib untuk dizakatmalkan? Belum. Ada nisabnya, kecuali yang sebelah itu 2 kilo. Nah, itu memang Bapak Ibu sekalian, tetapi ada prasyarat yang kedua selain nisab yang khusus berkaitan dengan waktu, itulah yang disebut dengan haul. Apakah kepemilikan hartanya sudah cukup 1 tahun atau belum? Apakah emasnya sudah cukup 1 tahun atau belum? Sudahkah perniagaannya itu dioperasikan 1 tahun atau belum? Maka rukun prasyarat yang kedua tentang haul, tentang waktu khusus. Berarti rukun Islam yang keempat punya hubungan erat dengan waktu. Apakah ada hubungannya dengan waktu rukun Islam yang kelima, naik haji bagi yang mampu? Sangat berhubungan. Ratusan tahun tinggal di Saudi Arabia, tinggal di Mekah dan di Madinah, tapi tidak pernah pergi ke Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Seseorang tidak akan pernah disebut haji atau hajjah, karena kata kunci dari haji itu adalah wukuf di Arafah dan tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau begitu rukun Islamnya sangat berhubungan masing-masing dengan waktu, bagaimana kita umatnya berinteraksi dengan waktu-waktunya setiap hari? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah 24 jam yang Allah berikan dan setiap kita sama itu 24 jam? Apakah 24 jamnya semuanya ibadah Bapak Ibu sekalian? Tidak sampai rasanya Pak Ustaz. Apakah 50% dari 24 jam yang terkonversi dengan pahala ibadah 12 jam 50%? Mari kita hitung Bapak Ibu sekalian. Punyakah kita waktu 5 atau 10 menit setiap kali sholat? 5 kali kita sholat, 5 kali 10 atau 5 kali 5, baru 25 menit dari 24 jam. Apakah kita punya waktu untuk sholat duha? Mungkin dalam 2 rakaat, 4 rakaat, durasinya mungkin 10 menit, 15 menit, tambahkan kalau ada. Apakah kita punya waktu untuk bangun di 1/3 malam, di 2/3 malam bertahajud atau qiyamul lail, yang mungkin 4 atau mungkin ditambah dengan sekian rakaat, dalam durasi mungkin 20 menit atau lebih kurang? Tambahkan kalau ada. Apakah kita punya waktu untuk zikir pagi, zikir petang? Setiap masing-masing rukun, setiap masing-masing mungkin kita memakai durasi 20 menit. Tambahkan kalau ada. Tambahkan Bapak Ibu sekalian. Berapa total jumlah jamnya berbanding 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap hari? Sementara cita-cita kita adalah satu seat tempat duduk di surga, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kami di sini menggugah kita semua untuk memaksimalkan 10 akhir Ramadan. Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, menguatkan ikat pinggangnya, menjauhkan tempat tidurnya, membangunkan anak istrinya di malam-malam harinya. Ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, bonus dari Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari kita beribadah selama 84 tahun, 83 tahun. Itulah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di mana kita beribadah di malam itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana perginya waktu-waktu kita Bapak Ibu sekalian? Kata pepatah Arab, illam tusghil bit ta'ati fal ma'siyatu saghalatka.
Jika kita tidak isi waktu-waktu itu, setelah sunat subuh ikole, amal berikutnya ikole, setelah duha ikole. Kalau kita tidak isi waktu-waktu itu Bapak Ibu sekalian, maka waktu-waktu itu juga akan terisi dengan sendirinya. Cuma pertanyaannya adalah apakah akan diisi dengan kelalaian atau akan diisi dengan amal soleh. Mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu tidak ada kegiatan, tidak pergi dinas, tidak pergi menonton sinetron 2,5 jam, terpakai juga dia waktu itu. Tapi menonton sinetron kelalaian. Siap asar yang kurang bawang kembali bawang di kadai sawalah. Lama ota jam 6 siari. Terisi juga dia Bapak Ibu sekalian. Cuma pertanyaannya adalah apakah ia akan diisi dengan amal soleh yang berujung dengan pahala atau hanya terisi dengan kelalaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau kita melihat Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan narasi tentang waktu di dalam Quran. Allah menyebutkan waktu dalam Quran bukan narasi yang biasa-biasa. Allah menyebutkan waktu dalam Quran dalam bentuk narasi sumpah. Allah bersumpah dengan waktu itu sendiri dalam firman-Nya wal asri. Allah bersumpah dengan waktu pagi dalam firman-Nya wal fajri, demi waktu pagi. Allah juga bersumpah dengan waktu duha, karena baginda Nabi menyebutkan mereka yang tidak pernah tinggal salat duhanya dijamin tidak pernah minta-minta. Itulah firman Allah yang berkata wad duha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah dalam Quran dengan waktu siang, karena waktu siang itu penting bagi kita untuk beribadah, dalam firman-Nya wan nahari, demi siang hari. Allah juga bersumpah dengan waktu malam, karena waktu malam penting bagi kita untuk istirahat. Itulah firman Allah wal laili, demi malam hari. Allah juga bersumpah di dalam Al-Quran dengan sebuah ciptaan yang merubah siang dan malam. Itulah dia matahari dalam firman-Nya wasyamsi, demi matahari. Bahkan 5 ayat pertama dari surah Al-Fajri, masing-masing ayatnya Allah bersumpah dengan waktu, dengan waktu, dengan waktu, agar kita perhatian dengan waktu kita Bapak Ibu sekalian. Allah bersumpah dengan pagi hari itu dalam firman-Nya wal fajri. Nabi Muhammad mengatakan waktu yang sangat berkah itu adalah waktu fajar, waktu subuh, sehingga ada program pemerintah daerah namanya program subuh mubarakah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan Islam itu sudah di depan pintu gerbangnya. Kalau seandainya sholat Jumat mereka sudah sama, sholat subuh mereka sudah sama seperti sholat Jumatnya, di masjid-masjid, di musalla-musalla, di surau-surau. Bagaimana sholat Jumatnya Bapak Ibu sekalian? Tempat ibu-ibu tidak bisa dipakai ibu-ibu, dipakai oleh bapak-bapak. Kalau imam mengucapkan salam, kalau sholat Jumat kita lihat kepada pintu kredit dan kemudian banyak penuh sesak. Kalau begitu sholat subuhnya itu di masjid-masjid, di musola-musola, itu pertanda bahwa kejayaan Islam sudah di depan mata. Tapi kalau belum Bapak Ibu sekalian, tugas kita bersama. Ukuran 7 kali 5 meter ini untuk memenuhkan musola kita. Tidak perlu seluruh 400-500 kakak datang semua ke sini. Tidak perlu bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anaknya, semuanya, putra-putrinya dengan kucing-kucingnya, ayamnya datang semua memenuhkan musola ini. Tidak perlu. Cukup perwakilan 2 orang saja dengan 300 kakak, 500 kakak, penuh dengan teras-teras kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keberkahan pagi yang disebutkan Allah dalam firman-Nya wal fajri. Tidak hanya keberkahan pagi itu kepada orang beriman, dapat juga dirasakan oleh hewan-hewan, burung-burung yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari itu burung-burung mereka berkicau. Kita tidak mengerti kicauan mereka. Itulah zikir ala burung-burung. Dengan sangat atraktif meloncat satu ranting ke ranting berikutnya, menanti kedatangan mentari di pagi hari. Tidak ada Bapak Ibu sekalian, mentang-mentang hari Sabtu Minggu, lama-lamanya burung itu lalu di sarangnya, beko jam 1 baru kalau cari makan. Tidak. Di pagi hari itu menjelang kedatangan mentari tiba, mereka sudah berkicau. Lalu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada mereka. Di sana ada pohon yang sedang berbunga, di sana ada pohon yang sedang berbuah, radius sekian kilometer ada padi yang sedang menguning. Jadi tidak pernah kita mendengarkan burung-burung di daerah Perpuk Tabing demonstrasi karena tidak ada lagi makanan yang mau dimakan. Tidak pernah. Keberkahan pagi yang mereka bangun. Itulah sebabnya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalaulah orang beriman itu bertawakal kepada Allah tentang rezekinya, berusaha dengan sungguh-sungguh, mantap doanya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung Bapak Ibu sekalian? Di waktu subuh paruhnya ini masih kempes kosong, tapi nanti jam 4, jam 5 kembali lagi ke sarangnya, sudah penuh terisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah Allah bersumpah dengan waktu pagi dalam firman-Nya wal fajri. Ayat kedua dari surah Al-Fajri, kembali Allah bersumpah
walayalin ash, demi waktu 10 malam. Ada 3 pendapat di kalangan ulama tafsir tentang makna ayat, tafsir ayat walayalin ash. Allah bersumpah dengan 10 malam. Yang pertama 10 malam di akhir Ramadan, waktu kita sekarang. Pendapat yang kedua ada mengatakan demi 10 malam adalah 10 malam di awal bulan Muharram, karena ada Asyura pada tanggal 10-nya. Pendapat yang ketiga walayalin ash, ada yang menafsirkan bahwa 10 malam di awal bulan Zulhijjah, karena ada wukuf, karena ada nanti mabit di Mina dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 yang 10 ini, 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Muharram, 10 awal bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad bila bertemu dengan 3-10 ini meningkat amal solehnya, meningkat ibadah-ibadahnya seperti 10 akhir Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, tidak ada zamannya lagi membuat kue 7 macam sehingga laloknya jam 2, jam 3. Itu bukan lagi zaman sekarang. Justru 10 akhir Ramadan itu adalah memaksimalkan, mengoptimalkan amal. Kalau kita sudah lewati babak penyisihan 10 pertama, kalau kita sudah lewati semifinal babak 10 kedua, kita sekarang sudah berada pada babak final. Yang bisa masuk babak final adalah mereka yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan sampai musalla kita seperti yang disebutkan oleh orang-orang kebanyakan. Lah nampak situ tanda-tanda lebaran tak? Apa tanda-tanda lebarannya? Safnya semakin padat kamu ko. Mal-mal tempat belanja semakin ramai, itu tanda-tanda lebaran sudah semakin dekat. Rasulullah mengajarkan kita bukan seperti itu. 10 akhir Ramadan justru adalah peningkatan amal soleh dan ibadah-ibadah kita, di mana Allah bersumpah dengan 10 malam itu walayalin ash. Pada ayat yang ketiga kembali Allah bersumpah dengan waktu, dan kali ini Allah bersumpah dengan wasyaf'i wal watri, demi hari-harinya yang genap maupun hari-harinya yang ganjil. Ada di kalangan kita memang ada riwayat yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir Ramadan, pada malam-malam ganjilnya. Tetapi ketika malam-malam genap, lesu dalam beribadah, meninggalkan amal soleh. Bagaimana kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu datang pada malam yang genap? Semua kita akan ketinggalan, tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, untuk malam Lailatul Qadar ini Bapak Ibu sekalian, tangguh rapek. Tidak ada satupun dari malamnya kecuali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ayat keempat kembali Allah bersumpah. Sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat keempat surah Al-Fajr adalah wal-laili idza yasr, demi malam hari apabila ia berlalu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah malam itu bermula dari jam 6.30, berakhir dari jam 5 pagi. Kalau sepertiga dari malam itu kita sudah pakaikan ia untuk tidur, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak pakaikan sedikit sepertiganya, 2/3 untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi sekali. Itulah yang Allah pesankan pada ayat kita, wal laili idza yasr, demi malam hari apabila ia berlalu, tidak kita mengerjakan amal soleh, rugi, sangat rugi. Dan ditutup oleh Allah pada muqaddimah surah ini pada ayat kelima dari surah Al-Fajr dengan firman-Nya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah tadi Allah bersumpah dengan pagi, Allah bersumpah dengan fajar, Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan, Allah bersumpah dengan hari yang ganjil atau genap, Allah bersumpah dengan malam. Itu semuanya membuka cakrawala berfikir kita enggak? Wahai Anda yang memiliki akal fikiran, itulah penutupnya muqaddimah dari surah Al-Fajr ini, ayat yang kelima. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling jauh dari kita waktu yang berlalu, karena kita tidak mungkin kembali ke sana. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih menjumpainya. Karena pertanyaan kedua dari Imam Al-Ghazali setelah menanyakan pertanyaan pertama adalah, apakah sesuatu yang paling dekat dengan kita? Jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dari pertanyaan ini, sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian.